Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Falevi, NIM saya 222 1010 441. Saya mahasiswa dari program studi PGMI, kelas saya D3. Nah, dosen pengampu mata kuliah PKN ini adalah Bu Nina Sutrisno, MPD. Oke, di sini saya akan memenuhi tugas PPKN, yaitu mereview sebuah buku. Nah, saya mereview sebuah buku yang terlihat mencolok dibandingkan buku-buku lain yang ada di rak rumah saya. Nah, ketika saya melihat judul dan covernya, memang saya langsung tertarik untuk membaca dan memahami tentang apa sih yang dimaksud dari judul Becoming Star itu. Oke, buku ini merupakan karya dari seorang motivator yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Bapak Mario Teguh. Beliau dengan perawakan yang murah senyum yang selalu menginspirasi banyak orang melalui perkataannya maupun tulisan dan karya-karyanya. Nah, Mario Teguh ini biasanya dipanggil oleh Pak Mario, yaitu sekarang menjadi salah satu motivator terbaik di Indonesia yang sangat sering sekali muncul di televisi, yang memiliki ciri khas yang memang sangat familiar menurut saya ciri khasnya, yaitu super dan golden ways. Oke, saya mulai mengenal Bapak Mario Teguh ini ketika saya duduk di bangku sekolah dasar. Saya memang dulu sangat sering melihat atau sudah menjadi rutinitas dari keluarga saya melihat acara Mario Teguh di stasiun televisi Metro TV. Meskipun saya masih belum terlalu memahami tentang perkataan yang dibawakan oleh Mario Teguh, tetapi saya memang menikmati apa yang dibawakan oleh Bapak Mario Teguh. Oke, in my humble opinion, atau menurut pendapat saya, buku ini memang sangat cocok untuk Anda atau menurut saya dengan orang yang gelisah mengenai kualitas hidup. Nah, Anda yang merasa bahwa Anda berhak untuk kualitas kehidupan yang lebih baik namun belum terrealisasikan. Nah, atau Anda sedang mencari panduan untuk naik kelas ke level kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, dan Anda juga siap untuk melakukan perubahan demi kualitas kehidupan yang baik tersebut. Oke, sebelum lanjut ke isinya, saya tertuju kepada cover. Pada cover pertama memang terdapat kata-kata yang memiliki makna yang bagus, yang langsung mengena di pikiran saya. Nah, kata-kata tersebut yaitu pintu kesempatan tidak terbuka begitu saja. Pintu itu hanya tidak terkunci. Soal membuka atau tidak itu adalah keputusan Anda. Nah, dari kalimat tersebut saya menangkap makna bahwa kesempatan itu sebenarnya tidak selalu hadir secara spontan atau mudah didapatkan, karena kita juga terkadang harus melakukan upaya atau effort untuk menciptakan atau membuka kesempatan tersebut. Nah, pintu kesempatan yang memang tidak terlihat sebenarnya tidak terkunci. Nah, sehingga kita itu masih ada kemungkinan untuk membuka pintu tersebut. Namun apakah kita mau membuka pintu tersebut? Nah, itu adalah keputusan yang ada di tangan diri masing-masing. Dalam konteks ini, kita itu harus sadar bahwa setiap kesempatan yang hadir dalam hidup kita itu memerlukan tindakan untuk mengambilnya. Karena kesempatan itu tidak akan datang dengan sendirinya jika kita hanya menunggu atau mengharapkan sebuah keberuntungan. Nah, karena kita sejatinya perlu melakukan tindakan yang nyata dan mengambil inisiatif untuk terus mencari atau menciptakan dan membuka pintu kesempatan tersebut. Oke, dalam membuat sebuah keputusan atau menutup pintu kesempatan, kita juga harus mempertimbangkan dengan cermat tentang resiko, peluang, dan hal-hal yang terkait dengan tindakan. Karena pada akhirnya keputusan tersebut itu kita senderkan kepada keyakinan dan tekad untuk mencapai tujuan yang kita inginkan.
Sangatlah penting untuk kita menjadi insan yang terbuka pada kesempatan dan selalu siap dalam mengambil tindakan-tindakan yang perlu kita ambil atau tidak. Nah, pintu kesempatan ini tidak terbuka begitu saja. Salah satu kuncinya adalah usaha dan keputusan yang tepat agar meraih kesuksesan yang diinginkan. Oke, sebelum membedah isi dari buku Becoming Star ini, ada sangat luas cakupan yang dibahas di dalam buku Becoming Star ini, mulai dari kualitas pribadi, how to, dan daftar hal yang dapat membuat Anda itu menjadi pribadi yang berkualitas bintang. Buku ini juga mengajarkan tentang kepemimpinan yang baik, memanajemen visi, kepribadian yang unggul dalam bisnis, waktu, dan banyak lagi topik yang bertujuan untuk menunjukkan jalan bagi pembacanya untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Nah, buku ini disampaikan secara implisit yang anggun, bijak maupun arif yang menjadi ciri khas dari Bapak Mario Teguh. Oke, kita bahas isi dari buku tersebut. Di dalam kata pengantar kita disuguhkan dengan kata reality show. Nah, reality show tersebut bernama hidup. Hidup bukanlah hal yang abadi, yang tak satu orang pun di antara kita itu berhasil keluar dengan tetap membawanya. Dan tidak akan ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya nanti sesudah selesai. Nah, kalimat tersebut memiliki makna tersurat dalam butir kata pengantar, di mana Bapak Mario Teguh ini menegaskan lagi bahwa hidup itu hanya sementara, bukanlah sesuatu yang kekal atau sesuatu yang abadi. Nah, sifat yang sementara inilah sebenarnya menjadi kunci kehidupan yang abadi nanti setelah berakhirnya kehidupan. Nah, bagaimana sih kita itu menjalani hidup ini? Apakah hidup yang kita jalani ini sudah benar sebagaimana mestinya? Dan apakah dalam menjalani hidup ini sepenuhnya kita harus menjadi seorang bintang? Dan apa sih korelasi atau hubungan antara keharusan menjadi seorang bintang dengan hidup kita sendiri? Oke, di dalam buku ini memuat banyak sekali kata-kata mutiara yang merupakan jawaban dari problem hidup yang umum yang memang dirasakan oleh kita. Saya sebut kata kita karena memang sebagian besar saya juga mengalami problem hidup itu. Banyak hal seperti kemiskinan, ketidaktenaran, ketidaksemangatan, maupun kegelisahan, dan lain sebagainya. Nah, yang sebenarnya ini adalah dampak efek negatif yang kita tidak sadar merasuk ke dalam alam bawah sadar kita yang dapat mempengaruhi kualitas hidup kita. Oke, selanjutnya yaitu pada bagian awal. Pada bagian awal buku ini, Mario Teguh menanamkan terlebih dahulu kepada pembacanya tentang merubah pola pemikiran. Nah, pada bagian awal buku ini, Mario Teguh mengajak para pembaca untuk berubah, tidak seperti biasanya. Ia menanamkan rasa kepercayaan diri terlebih dahulu kepada pembaca, agar para pembaca itu tidak takut untuk melakukan langkah pertama menjadi seorang becoming star. Nah, bahkan Mario Teguh juga menanamkan cara berpikir terbalik kepada para pembaca, agar pembaca tidak takut untuk memulai sebuah perubahan. Nah, yang menarik di sini, tidak jarang Mario itu mengutip beberapa ucapan tokoh yang mengetuk hati. Ia juga memberi tanda khusus kepada ucapan-ucapan supernya. Nah, ini yang membuat para pembacanya seakan-akan mendengarkan langsung ucapan dari Bapak Mario Teguh. Nah, kutipan yang sangat mempesona seperti ini, seperti contoh nih, you see things and you say why, but I dream things that never were and I say why not. Nah, membuat para pembaca itu tergugah dan ingin segera berubah dengan kata-kata tersebut. Nah, selanjutnya adalah ada hal menarik setelah Bapak Mario Teguh memberikan gagasan tentang perubahan pada para pembacanya. Nah, pada bab selanjutnya yaitu berjudul Beginner Luck atau keberuntungan bagi pemula. Bapak Mario Teguh mengangkat judul ini yang membuat para pembaca buku ini itu semakin nyaman dan bertamasya atau dalam motivasi-motivasi ala Bapak Mario Teguh. Nah, pada bab pertengahan ini Mario
Teguh juga mulai mengajak para pembaca untuk menanamkan tentang tinggi-tinggi mimpi dan usaha yang dilakukan atas mimpinya. Nah, bahkan juga Bapak Mario Teguh juga menerangkan tentang 5-star step to power self-taught, di mana artinya 5 langkah bintang untuk mengembangkan kalimat kekuatan pribadi Anda. Nah, ia menerangkan tentang sebuah kesalahan adalah bukan hal atau sesuatu yang berarti dan bagaimana sih cara menyikapi hal tersebut. Tentu saja dengan kalimat yang khas dan mempesona ala Bapak Mario Teguh Golden Wish. Oke, selanjutnya yaitu sistematika yang indah dan urut memang sangat ditunjukkan di dalam buku Becoming Star ini. Setelah Bapak Mario membangunkan para pembaca, kemudian menyadarkan kepada para pembaca. Dan sampailah kita tiba di bab terakhir buku ini. Nah, di 2 bab terakhir buku ini, Mario Teguh mengangkat 2 judul yang dapat menggetarkan jiwa bagi para pembacanya. Yang pertama ini, Absorb, Refine, dan Reflect. Dan judul kedua yaitu Why Not Now? Kenapa tidak sekarang? Nah, dari 2 judul tersebut membuat para pembaca itu tetap membuka lebar-lebar mata dan kemudian menyimak kata-kata yang sudah disampaikan oleh Bapak Mario Teguh. Nah, di bab terakhir Pak Mario juga menekankan tentang langkah-langkah perubahan yang nyata dan segera. Nah, gagasan dari buku ini juga ditekankan lagi olehnya pada bab terakhir. Untuk Bapak Mario Teguh mengajak kepada para pembaca untuk mengabsorb, merefine maupun mereflect atau serap, memperindah dan merefleksikan. Hingga kemudian Bapak Mario Teguh itu mengeluarkan kata-kata yang super lagi pada akhir babnya. Nah, kata-kata tersebut adalah dicetak tebal sebagai penekanan yang berulang. Nah, bertuliskan why not now? Kenapa tidak sekarang? Nah, sehingga sekali lagi membuat para pembaca itu tercengang dan akhirnya tergerak hatinya untuk segera berubah menjadi seseorang sekelas bintang atau Becoming Star. Oke. Dari buku ini pembawaan yang dilakukan oleh atau yang dibawakan oleh Mario Teguh bersifat universal ya. Karena di dalam buku ini Mario Teguh memang menggunakan bahasa-bahasa yang universal dan tidak menonjolkan tentang keyakinan yang ia peluk. Nah, sehingga siapa saja yang mencerna dan membaca buku ini akan mudah dan menerimanya, dan menurut saya tidak perlu lagi untuk menyaring apa yang Mario Teguh sampaikan atau Mario Teguh tulis dalam karya ini, karena kebaikan itu tidak perlu lagi disaring dan ditolak oleh siapapun maupun orang yang beragama apapun. Nah, jika menanyakan tentang keburukan buku Becoming Star ini, maka tidak ada yang lain kekurangan yang sangat disayangkan dari buku ini, yaitu tentang ketebalan. Buku ini memiliki tebal 212 halaman. Buku dengan kualitas yang sangat bagus ini, pembaca itu sangat sedih apabila sudah tiba di dalam halaman 212 atau halaman terakhir, dan kemudian berargumen dalam hati kecil saya untuk meminta agar buku Mario Teguh ini tidak akan ada habisnya, karena buku ini adalah buku yang sangat memang sayang ketika kita mengakhirinya atau mengakhiri bacanya, karena buku ini sangat menginspirasi. Dan juga menurut saya kekurangannya memang tidak ada gambar, akhirnya membuat para pembaca terkadang merasa bosan pada saat membaca, dan ukuran font yang memang terlalu besar akhirnya membuat pemborosan pada kertas. Oke, sekian dari saya tentang review buku Becoming Star karya Bapak Mario Teguh ini. Buku ini sangat recommended bagi masyarakat Indonesia untuk mau membacanya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.